Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita bernyanyi. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Nah, banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Nah, itulah tadi lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Nah,
Silakan anak-anak berlatih untuk menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku, agar anak-anak bisa memahami isinya. Nah, anak-anak, berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca. Ayo kita membaca. Benny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Nah, silakan diamati gambar di sebelah kanan. Itu adalah kegiatan masyarakat yang sedang bekerja di sawah, ya, bekerja di kebun. Itu sedang mengolah tanah, sedang menanam tanaman. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Kita bahas yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Nah, kalian perhatikan gambar di layar ya. Di situ ada kenampakan pantai. Nah, itu adalah kondisi pantai. Itu ada perahu, lalu ada airnya ya, ada pantai, ada kegiatan di sana. Nah, itu ya, itu adalah daerah pantai. Jadi masyarakat di daerah pantai sebagian besar sebagai nelayan. Kita lanjutkan. Karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Komplek-komplek pertokoan,
penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Tadi pantai, sekarang kita lanjutkan potensi perikanan laut di Indonesia. Ya, masyarakat daerah laut sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi, yaitu sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Nah, kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, itu adalah kegiatan masyarakat yang ada di laut, ya. Nah, itu ada orang yang sedang mencari ikan dan juga mencari apa itu ya? Itu mungkin garam juga ya itu ya. Nah, garam. Nah, sekarang sungai. Sungai merupakan lingkungan alam. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah mereka. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Nah, coba diperhatikan. Itu adalah gambaran pasar, ya, pasar apung, ya, pasar yang ada di atas sungai. Nah, itu salah satunya ada di Sungai Barito, ya, Banjarmasin. Jadi semua kegiatan dilakukan di atas perahu, ya. Itu ada jual beli di sana. Ya, jadi pedagang di atas perahu, pembeli juga di atas perahu. Begitu. Asik sekali ya. Sekarang kita lanjutkan dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah masyarakat datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian,
dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Nah itu gambarannya seperti itu ya. Enak sekali ya, sejuk rasanya. Nah, ada petani yang bawa sayuran. Nah, lingkungan sekitarnya menghijau. Ya, rasanya sejuk sekali. Sekarang yang kelima. Yang selanjutnya ya, masyarakat dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah bisa digunakan sebagai tempat mendirikan industri, peternakan, dan perumahan. Nah, coba dilihat gambarnya seperti itu ya. Pada layar dilihat, di situ ada pabrik-pabrik. Ya, ada pabrik-pabrik, ada masyarakat yang banyak sekali berlalu lalang ya. Itu ada banyak kegiatan di sana. Sekarang ayo kita berlatih. Anak-anak, sekarang kita berlatih ya. Yang pertama, kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Yang kedua, kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Kalian buat seperti pada tabel berikut ini ya. Jadi di situ ada petani jika ada ya. Petani, laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di daerah kalian kira-kira yang ada yang mana? Ya, kegiatan ekonomi yang mana? Pertanian ada apa tidak? Tentang laut, yaitu ada nelayan dan seterusnya, ada apa tidak? Sungai, dataran tinggi, dataran rendah dan seterusnya. Ya, bisa dikelompok-kelompokkan di situ. Silakan dikerjakan di buku tugas. Petikan materi. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, nada, apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, itu jadi nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu. Nah, sekarang tempo, apa itu tempo? Tempo adalah ukuran cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, jadi kalau nada tadi adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, kalau tempo adalah ukuran cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tuh, bisa membedakan ya. Sekarang kita lanjutkan. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kondisi geografis suatu wilayah
mempengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Berikut beberapa keragaman geografis Indonesia dan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama adalah laut. Banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan dari laut, seperti ikan, mutiara, rumput laut, bahkan minyak bumi. Laut juga dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari seperti menyelam. Itu adalah laut. Sekarang yang kedua, pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Contohnya Pantai Kuta di Bali, dan Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan Pantai Nihiwatu. Masyarakat sekitar pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Selain itu, wilayah pantai juga potensial untuk bidang pariwisata. Contohnya ada pengelola hotel, pedagang, pembuat souvenir, dan pemandu wisata. Kita lanjutkan yang ketiga, ada sungai. Sungai dimanfaatkan petani untuk mengairi sawahnya. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Ada juga kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sungai sebagai pasar terapung. Lanjutkan yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Wilayah yang berada pada dataran rendah umumnya mempunyai tanah yang subur, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, maupun industri. Kita lanjutkan, yang kelima adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian dari daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi mempunyai udara yang sejuk dan pemandangan yang indah, sehingga cocok digunakan untuk tempat wisata. Masyarakat dataran tinggi biasanya menanam berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Salah satunya yang termasuk dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.